Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kepada kita semua berupa karunia dan rahmatnya. Atas semua pemberian dari Allah ini saya panjatkan puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang agama Islam, tentang ibadah dan kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan di dalam beragama. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Menetapilah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah dengan berjamaah. Para adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita supaya bisa menertibkan ibadah di dalam menetapi agama, terutama ibadah-ibadah wajib. Tadi saya jelaskan di surat Al-Baqarah, Allah memerintahkan kepada kita yang pertama untuk mengerjakan sholat. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Yang kedua, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dan yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya kita diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Di sini saya akan menyampaikan kewajiban tentang zakat, yang mana zakat ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam yang sudah nisab atau yang sudah mampu. Zakat itu terbagi menjadi dua. Perlu diingat, zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat mal ini berupa zakat harta yang dimiliki kalau sudah nisab, zakat pertanian, zakat hasil perdagangan, kemudian zakat ternak, zakat logam mulia, perak, emas, dan harta simpanan yang bergerak dan yang tidak bergerak, seperti uang yang sudah mencapai nisab. Jadi zakat itu ada dua, yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah, atau dibalik, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian zakat itu ada rukunnya. Ada rukun zakat. Rukun zakat terbagi menjadi 4. Yang pertama niat. Kita sebagai umat Islam selalu diajarkan untuk beribadah dengan benar dan diniati karena Allah. Niat ini penting. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa niat, tanpa didasar niat, maka sesuatu itu tidak menjadikan pahala untuk diri kita. Maka dalam mengerjakan sesuatu harus dengan niat karena Allah, termasuk dalam menunaikan zakat. Dalam menunaikan zakat, yang pertama kita harus memiliki niat karena Allah. Saya niat zakat, tujuannya ingin mencari pahalanya Allah, ingin mencari rahmatnya Allah. Jangan membayar zakat niat selain karena Allah. Contohnya, saya bayar zakat tujuannya ingin dibilang orang kaya, nggak boleh. Atau saya bayar zakat tujuannya biar seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain bayar zakat, masa saya enggak? Nah, ini niat yang keliru. Harus niat, saya bayar zakat ingin mencari pahala dari Allah, menunaikan kewajiban saya sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua, itu kemudian rukun zakat yang kedua itu ada muzaki. Muzaki, yaitu orang yang zakat. Orang yang zakat. Muzaki ini adalah orang-orang yang mampu atau sudah nisab dalam melaksanakan
zakat. Nah, contohnya emas kalau sudah mencapai nisabnya, hewan ternak kalau sudah mencapai nisabnya, kemudian harta perdagangan itu kalau sudah sampai nisabnya. Hewan ternak nisabnya kalau sudah memiliki 42 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing diserahkan kepada amil atau orang yang mengurusi zakat. Zakat emas nisabnya kalau sudah mencapai, aduh, kira mas, Kali aku kat nanti nih kat 85 gram emas 24 karat. Zakat emas itu nisabnya 85 gram 24 karat. Dan zakat pertanian itu nisabnya kalau sudah mencapai 8 kintal. Kalau di dalam hitungan kintal, kalau sudah 8 kintal, kuintal itu harus membayar zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari harta yang kita miliki. Itu muzaki. Kemudian rukun zakat yang ketiga yaitu adanya mustahik. Nah, mustahik itu orang yang berhak untuk menerima zakat. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Mustahik ini dibagi menjadi 8 asnaf, 8 golongan. Yang pertama itu ada fakir. Fakir itu orang yang mampu bekerja, tetapi gajinya atau pendapatannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Itu namanya fakir. Dia bekerja, tapi penghasilannya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian asnaf yang kedua, golongan yang kedua itu miskin. Nah, miskin ini bedanya, kalau fakir itu punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan pendapatannya. Kalau miskin ini orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sangat membutuhkan, itu miskin. Kemudian yang ketiga yang berhak menjadi mustahik, orang yang terima zakat itu adalah amil. Amil itu orang yang bekerja di dalam mengurus zakat-zakat yang diberikan kepada umat. Dia juga berhak mendapatkan bagian zakat. Yang keempat, ghorim. Ghorim itu orang yang keberatan hutang. Hutangnya banyak, tidak bisa bayar. Nah, orang ini berhak untuk mendapatkan zakat, menerima zakat. Kemudian yang kelima itu ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, dia ini harus diramut, dibahagiakan, disenangkan. Nah, salah satunya dengan memberikan dia zakat. Dia menerima zakat tersebut. Kemudian yang keenam itu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad, orang yang berperang di jalan Allah, dia berhak mendapatkan menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, ibnu sabil. Ibnu sabil itu bisa dikatakan musafir. Nah, musafir di sini bukan musafir yang kaya kayak sekarang. Itu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Contoh, ada orang dari mana? Dari Lampung. Nah, dari Lampung mau ke Bandung. Nah, mau ke Bandung. Kok di Cilegon ternyata bekalnya habis. Bekalnya habis, mau melanjutkan perjalanan tapi tidak ada bekal. Di situ dia berhak menerima zakat. Boleh diberi zakat. Itu namanya musafir atau ibnu sabil. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu riqab atau budak. Nah, budak ini juga menerima zakat. Tapi kalau sekarang udah nggak ada budak ya. Budak di zaman sekarang itu sudah tidak ada. Nah, kemudian setelah rukun zakat, nah, di bulan Ramadan ini kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan zakat
yang namanya zakat fitrah. Di kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, umat Islam semua untuk menunaikan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini didatangkan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi batas kita zakat itu sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu untuk membedakan antara zakat fitrah dan zakat lainnya. Jadi kalau orang itu zakatnya sebelum Idul Fitri, dia dikatakan zakat fitrah. Tapi kalau zakatnya setelah Idul Fitri, itu hanya dianggap sedekah biasa. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang harus ditunaikan, zakat yang wajib dikerjakan oleh semua umat Islam. Sekali di dalam setahun. Para adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembayaran zakat fitri ini atau zakat fitrah itu berupa beras, atau sebetulnya itu tidak harus beras, tapi adalah bahan makanan pokok yang biasa kita makan. Tapi karena kita orang Indonesia biasanya makan beras, makan nasi, jadi sedekahnya atau zakatnya itu harus berupa beras. Satu sok. Nah, tahu satu sok? Satu sok itu sekitar 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Itu kalau kita makan beras. Kalau kita makannya gandum, ya gandum. Kalau kita makannya kurma, ya kurma. Tapi berhubung kita makannya beras, zakatnya berupa beras. Kemudian para adik-adik sekalian, dalam bayar zakat kita supaya berusaha untuk membayar zakat mandiri. Nah, artinya membayar dengan uang kita sendiri. Dia tidak bergantung kepada orang tua. Bayar zakat itu kan kalau 2,5 kg beras, kalau kita beli di warung beras, di toko, paling harganya itu sekitar ya 25 sampai 30 ribu lah. Itu kan nggak berat gitu. Anak sekarang buat beli kuota aja bisa sebulan 50 ribu lebih, enteng. Masa yang setahun sekali bayar zakat 25 ribu nggak bisa. Nah, ini supaya kita usahakan untuk bisa membayar zakat tersebut. Karena apa? Karena zakat ini penting. Zakat ini sangat penting bagi umat Islam, bagi kita. Karena dengan zakat ini ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, zakat itu membersihkan jiwa. Zakat itu membersihkan jiwa. Jadi kalau dalam ceramah-ceramah yang banyak gitu, zakat itu membersihkan jiwa. Gambaran orang yang berzakat itu seperti membersihkan hartanya. Contoh kalau kita makan ayam, ya, dengan kita makan ayam, kalau tidak zakat itu seperti kita makan semua ayam itu, dari bulunya, usus-ususnya, kotorannya, pokoknya semua kita makan. Tapi zakat itu membersihkan rizki kita, membersihkan harta kita. Dengan zakat kalau kita makan ayam seperti bulu-bulunya kita buang, kotoran-kotorannya kita buang, jeroan-jeroan yang tidak bisa dimakan kita buang. Itu gambaran orang yang zakat, membersihkan jiwa. Yang kedua, hikmah zakat itu menjadikan hati menjadi tenang. Orang kalau zakat itu hatinya tenang karena diberi rahmat oleh Allah berupa ketenangan. Kemudian yang ketiga, yang jelas mendapatkan pahala dari Allah karena menetapi kewajiban tadi, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in tadi. Kemudian yang terakhir ini terkait zakat fitrah itu sebagai penyempurna
atau pelengkap amalan ibadah puasa kita. Karena apa adik-adik? Saat kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, semua amalan kita itu sudah ada di langit, tapi masih bergantung, masih menggantung antara langit dengan antara dunia dan Allah. Jadi masih di tengah-tengah, belum sampai kepada Allah amalan kita. Nah, dengan kita membayar zakat, kita menunaikan zakat fitrah ini, itu untuk menyampaikan amalan kita kepada Allah. Amalan kita baru sampai kepada Allah, diterima oleh Allah ketika kita telah menunaikan zakat fitrah. Untuk itu, para adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita supaya bisa menjalankan perintah zakat ini dengan niat karena Allah, dengan baik, dan dengan hasil yang dari keringat mandiri tadi, dari diri sendiri tadi, ya, dari keringat mandiri, clear ya, dari mandiri, dari uang kita sendiri. Jangan minta orang tua kalau bisa, gitu. Walaupun orang tuanya kaya, orang tuanya punya banyak uang, ya sebisa mungkin kita bisa mandiri dalam berzakat, supaya kita tadi dapat pahala, hati tenang, amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiru qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.